hewan kurban saya. Harga hewan kurban 2,8. 2.800.000. Di dalam duit 2,8 itu ada 1 juta uang nazar. Dimasukkannya 1 juta duit nazar ke dalam duit kurban. Yang 1 juta nazar, yang 1.800.000 sunat. Karena hukum kurban itu sunat. Sedangkan benazar duit wajib. Memasukkan duit 1 juta wajib dengan 1.800.000 sunat. 2,8 duit. Pertanyaannya, apakah daging hewan kurban itu boleh saya makan atau tak boleh saya makan? Daging kurban itu boleh kita makan, yang halal kita makan 1/3. Jadi kalau beratnya 10 kilo, berarti yang halal kita makan 3 kilo 3 on. 3 kilo 3 on tadi dibagi lagi 2,8, yang satunya tak boleh dimakan. Yang boleh dimakan itu 1,8. Jadi kalau dapat 2 kupon, satu kupon sebagai peserta kurban, 1 kupon sebagai kurban dari orang lain, masih halal dimakan. Kenapa? Karena sudah dipecah 1/3, yang dari 1/3 tadi, maka yang 1 kupon itu tak mencapai lebih dari 1,8 tadi. Kalau dapat 1 kupon, ini dapat 2 kupon ini. 1 kupon hasil kurban dia sendiri dan itu tak melebihi 1,8. Dan 1 kupon lagi itu kurban orang lain. Maka yang dapat 1 kupon tetap boleh dimakan. Macam mana saya bisa membedakannya ini daging yang 1 juta? Tak begitu cara nengoknya. Menengoknya persentasenya. Lebih dari persentase itu baru tak boleh dimakan. Kurban nazar. Aku bernazar kurbanku tahun ini untuk fakir miskin. Tak boleh dimakannya. Masuk kurban dia itu ke dalam 1 sapi. 2.800.000. Lalu kemudian dikasih dia 2 kupon. Dia cuma boleh ngambil 1 kupon. 1 kupon yang kuambil, Pak. Kenapa? Kuponku sebagai pekurban tak boleh kuambil. Karena itu untuk fakir miskin semua. Kuponku yang 1 ini yang boleh kuambil. Karena ini jatah orang. Pembagian dari orang tadi. Tetap boleh. Saya tak mau kuponnya, Pak Ustadz. Terus saya mau dagingnya aja. Siapa mau makan kupon? Apa tanggapan Ustadz? Seorang laki-laki yang penghafal Quran menikahi. Apa tanggapan Ustadz tentang seorang laki-laki yang apa ini? Seorang laki-laki yang bukan penghafal Quran menikahi wanita penghafal Quran. Ini menyindir saya ini. Jadi kalau kita tidak penghafal Quran, mau punya istri hafal Quran, ya tergantung dia. Kalau mau dia nerima kita. Nikah ini kuncinya 1 aja, mau. Asal mau dia. Tapi kalau dia tak mau, aku maunya yang hafal Quran macam aku, kata dia. Cari yang lain. Tak usah pusing-pusing, tak usah susah-susah. Adapun tentang masalah sekufu. Sekufu itu dalam mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Syafi'i itu, dalam mazhab lain tak ada sekufu. Sekufu itu artinya selevel. Nanti minta bahaskan tentang masalah kufu. Dalam mazhab lain asal cukup syarat, muslim, baligh, berakal, nikah sah.
Adapun tentang masalah kufu itu halus mazhab Syafi'i. Halus mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau dia tidak sekufu, nanti hati dia itu tersinggung. Kalau udah hati tersinggung, kacau yang lain. Ada kawan saya dekat dengan anak orang kaya waktu di Mesir. Pas sudah pulang, saya tanya, bini kau tuh yang anak orang kaya dulu? Enggak. Loh kenapa? Saya bilang, takut aku cepat mati katanya. Apa hubungan nikah sama mati? Karena abang iparku, kalau istri adik beradik, kita apa namanya? Moyan. Dia siapa? Moyan ya? Ada calon moyanku katanya, mengambil kakak dia, mati muda. Kenapa gitu? Karena setiap kumpul, orang tua sih cerita bisnis, awak terdiam lama-lama mati kata dia. Aku tak mau mati macam itu. Baru saya paham tentang sekufu dalam mazhab Syafi'i itu. Oh, itu. Kalau nasihat Buya Johar Arifin almarhum, Dr. Johar Arifin, waktu saya baru balik, kata dia, kau nikahilah perempuan yang kira-kira bisa dirasanya garam kita, kata. Halus cakapnya, nyawang kuntu. Nikahlah sama uang dan bisa dirasanya garam awak. Maksudnya, awak membawa garam sekilo. Inyo lahir di laut. Dia lahir, tak terasanya garam kita itu. Gitu. Bukan berarti saya melarang kalian nikah sama anak orang kaya. Kalau ada pula anak orang kaya, sawitnya luas, tanahnya lebar, nikahilah. Nikahi, bagus untuk buat pondok. Tahfiz Quran. Buat nama pondoknya Durian Runtuh. Begitu juga tentang orang hafal Quran dengan tak hafal Quran, ya tak masalah. Tapi, ini tapi, kalau kalian tak pede, nanti pas tahajud malam, kalian depan baca Qul Huwallah itu down. Dia hafal Quran, awak hafal juz 30. Dalam mazhab Syafi'i itu sampai ke perasaan itu dibahasnya juga, kecil hati. Tapi kalau dia pede, apa? Maju aja, kulhu lah, yang penting maju. Dipedulikan itu. Walaupun kau hafal Quran, walaupun aku kulhu, aku tetap kepala rumah tangga sini bilang. Pula salahnya. Ketika kita sholat subuh masbuk pada rakaat kedua, maka kita mengikuti imam dengan kunut. Apakah kita pada rakaat kedua kunut lagi atau tidak? Ini imam. Imam ini rakaat kedua. Ini makmum masbuk. Waktu imam rakaat kedua, makmum ini rakaat keberapa? Waktu imam rakaat kedua, makmum ini rakaat 1. Dah, habis itu imam salam. Assalamualaikum warahmatullah. Makmum tegak. Tegaknya dia rakaat berapa dia? Rakaat kedua. Berkunut atau tak berkunut? Mazhab Syafi'i. Saya ulang sekali lagi. Yang kalau belum sarapan ini payah kadang mengingat. Imam rakaat kedua. Makmum rakaat 1. Salam imam. Makmum tegak. Imam ini rakaat kedua. Kau kan tadi udah kunut. Kenapa kau kunut lagi? Ya, bagi aku ini rakaat kedua. Allahumma hdina fi man hadait, rakaat kedua. Kalau mazhab Hanafi tak begitu. Yang tadi itu mazhab Syafi'i. Imam rakaat 1. Imam rakaat 1, masuk makmum rakaat kedua. Rakaat 2 imam, makmum ni rakaat 2.
Imam 2, makmum 2. Salam imam, makmum tegak lagi. Rakaat berapa dia? Rakaat 1. Balik dia. Dia sedang mengqadha yang 1 tadi karena sudah lewat. Ini berefek kepada cara duduk. Cara duduk. Kalau tampak nanti cara duduk dia, berefek dia kemana-mana. Tentang perbedaan. Itulah perbedaan. Tapi kalau masalah kunut, Hanafi tak ada kunut subuh. Hanafi tak ada kunut subuh. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang berkunut Hanafi, Hambali tak berkunut. Yang berkunut Maliki, Syafi'i. Maliki sama Syafi'i. Maliki kunutnya sebelum rukuk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca kunut dia. Syafi'i kunutnya setelah rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Maliki kunutnya tak berbunyi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Syafi'i kunutnya berbunyi pada 5. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Yang 5 lagi ikut makmum itu membaca. Ikut dibacanya. Yusirru. Tapi dia baca sir. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Yang 2 lagi dibaca jahar. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau di pangkalnya shalla baraka sallam. Ini ada juga kadang saya dengar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Menyalah itu. Kalau shalla baraka salam, madhi madhi madhi. Tapi kalau sholli baru barik salim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Shalla baraka salam madhi. Sholli barik salim amar. Jangan madhi tiba-tiba melompat ke amar. Apa yang Allah janjikan bagi anak yang merawat orang tuanya sampai berpuluh tahun? Apakah ketika rasa kesal dalam hati karena capek merawat orang tua akan menghapuskan pahala yang telah dijanjikan Allah? Mohon penjelasannya. Apalah yang dijanjikan Allah untuk orang yang merawat orang tuanya? Antum mau hadis, mau ayat, mau kisah nyata? 3. Kalau mau ayat, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Berarti kau langsung dapat setelah Allah. Allah, habis Allah langsung dia. Langsung mak ayah. Berarti kau dapat level di bawah Allah. Bayangkan tingginya derajatmu itu. Kalau sempat kita mengurus mak ayah kita, berarti kita langsung setelah Allah, level setelah Allah. Bayangkan, bahkan tak ada Nabi Muhammad di situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan menyepelekan Nabi Muhammad, nauzubillah. Seakan-akan setelah Allah itu langsung. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Yang menyampaikan itu Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad, tak ada. Saking kan mau dekatnya kepada Allah. Dari hadis, orang tua ini
Jangankan yang baik, yang tak baik pun dari mulutnya jadi. Makanya kalau dapatlah doa orang tua, Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan dia ya Allah sebelum biji matanya menengok perempuan jahat. Kata Ibu Juraij. Juraij ini tinggalnya di tempat ibadah. Tak pernah buat maksiat. Kerjanya beribadah aja. Dipanggil maknya. 3 kali dia diam. Kata maknya, Allahumma la turihi, Allahumma la tumithu, jangan matikan dia. Hatta turihi wujuhal mumisat. Sampai kau nampakkan biji matanya menengok perempuan. Tak masuk akal. Mana masuk akal orang tinggal di tempat ibadah matanya menengok wanita tunasusila? Apa yang terjadi? Hamil perempuan penjaga kambing. Hamil ditangkap. Siapa yang menghamilimu? Juraij kata dia. Tangkap Juraij. Diratakan mereka tempat ibadahnya. Rata dengan tanah. Bawa dia. Kau menghamili dia Juraij. Kata Juraij, tunggu anaknya lahir. Tunggu anaknya lahir. Begitu anaknya lahir, ditusuk Juraij perut pusat anak itu. Man abuka, siapa bapakmu? Anak itu menjawab, ra'il ghanam, penjaga kambing bapak. Dicium mereka tangan Juraij, kaki Juraij. Mereka mau membangunkan tempat ibadah itu dari emas. Kata Juraij, tak usah, bangunkannya dia dari tanah liat macam yang dulu. Allah cuma mau menunjukkan bahwa sehebat apapun ibadah, tak ada apa-apanya kalau durhaka sama orang tua. Ayatnya udah, hadisnya udah. Kenyataannya, saya tidak mengatakan saya berbakti ke orang tua, enggak. Saya cuma menjaga aja. Dari 2008 saya balik dari Maroko sampai 2019. 11 tahun. Menjaga aja. Tidak berbakti betul, enggak. Hanya menjaga serumah aja dengan orang tua. Jadi kalau saya ditanya orang, apalah zikir Ustaz, apalah riyadhah, apalah amalan? Tak ada. Mungkin doa dia. Mungkin doa dia saja. Doa orang tua. Jadi banyak sudah saya menengok, banyak orang diberikan Allah karena orang tua. Maka yang masih hidup orang tuanya, jaga-jagalah. Yang sudah tak ada orang tua, cari mertua. Mertua itu juga macam orang tua itu. Kalau kita jaga, kalau orang tua kita sayang sama kita, ya maklum, orang kita anaknya. Tapi ada orang, udah dilahirkannya anaknya itu dikasihkannya ke kita. Itu lebih hebat lagi. Apabila ada orang tua sudah meninggal, kemudian dari pihak keluarga ingin berkurban sapi Idul Adha nanti. Apakah untuk jumlah sapinya harus 1 ekor untuk orang tua? Atau boleh 1 ekor untuk 7 orang anggota keluarga sekaligus, termasuk orang tua yang sudah meninggal? Saya, Ustazah Fatimah, Hazik, Sami, Sadim, ayah saya, mak saya, ber-7. Tahun lalu begitu, tahun ini pun begitu. 2 almarhum, 5 masih hidup. 1 dalam 1 sapi. Oh, enggak boleh. Kalau kurban itu 1 orang, 1 kambing. Tak boleh disatukan antara 1 sapi dengan orang hidup dengan orang meninggal. Kitab apa yang kau baca? Fikih Sunnah Said Sabiq. Mazhabnya Hanafi. Fikih Sunnah Said Sabiq mengatakan 1 orang, 1 kambing. Atau 7 orang, 1 sapi. Tak boleh dicampur antara orang hidup dengan orang meninggal.
atau orang hidup dengan sama-sama hidup tapi yang satu kurban, beberapanya akikah, tak boleh. Kalau mazhab Syafi'i, satu sapi, yang 5 kurban, yang 2 akikah, satu laki-laki. Satu laki-laki kan terhitung dua kambing, bisa. Atau 5 kurban, 2 orang ini akikah anak perempuan, bisa. Di mana bisa kami tengok kitabnya? Hasyiah Al-Bujairimi. Boleh bercampur antara orang hidup dengan orang meninggal, antara orang hidup semua dengan akikah. 5 kurban, 2 akikah. Tidak mesti 5, 2, bisa jadi 3, 4. Kertas terakhir, bagaimana cara apa kata dia? Bagaimana cara mengikhlaskan ditinggal nikah? Bagaimana cara mengikhlaskan ditinggal nikah? Hidup manusia ini dari zaman dulu sampai ke zaman antum nih, itu aja lah masalah. Kenapa muncul Romeo and Juliet? Gara-gara ini. Romeo and Juliet jatuh cinta. Tak disetujui Romeo mau menikahi Juliet. Akhirnya orang tuh minum racun sama-sama, mati. Qais dengan Laila. Ayah Laila tak menyetujui Qais karena Qais susah. Akhirnya Laila nikah sama orang lain. Qais gila. Maka disebut dengan Laila Majnun. Tergila-gila dengan Laila. Saya kira cerita ini udah selesai. Rupanya datang lagi. Zainuddin ditolak sama keluarga Hayati. Akhirnya Zainuddin pindah ke Surabaya. Bisnis pers, jual koran, kaya raya. Mati si Aziz, laki Hayati. Hayati mau balik lagi. Kata Zainuddin, pantang pisang berbuah 2 kali Hayati. Saya kira cerita ini sudah selesai. Rupanya berulang balik. Selama masih ada hidup, selama masih ada cinta, selama masih ada kaya dan miskin, cerita itu akan terus berulang sampai hari kiamat. Makanya sekarang banyak orang tak mau lagi jatuh cinta sama manusia. Karena kata dia akan kecewa. Jadi kau konsultasi sama siapa? AI. Saya termasuk yang tidak semazhab dengan Zainuddin. Kalau bagi saya simple aja. Cemanalah cara tinggal nikah. Kalau dia tidak jadi sama kamu, berarti Allah menyelamatkan kau dari dia. Berarti doamu dikabulkan Allah selama ini. Selama ini kau kan berdoa, Allahumma srif anna su' bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari kejelekan, dari keburukan, bima syi'ta, dengan sesuai kehendakmu, wa kaifa syi'ta, bagaimanapun caranya. Itulah cara Allah. Diambil Allah mak lampir itu. Oh, enggak enak begitulah Pak Ustaz, masa menjelekkan orang? Oke. Kau enggak setuju ku jelekkan dia? Ya, berarti kau masih sayang. Berarti Allah sudah menyiapkan yang lebih cantik, yang lebih kaya, yang lebih dari dia. Itulah husnuzon pada Allah. Tapi orang yang paling susah menasehatinya ini orang jatuh cinta. Bebuih mulut kita tak masuk. Makanya orang jatuh cinta itu tak usah dinasehati, diruqyah aja. Pakai ayat, pakai hadis pun tak masuk. Susah menasehati orang jatuh cinta. Karena dunia ini udah tak nyata lagi sama dia. Mana yang lebih berhak menjadi khalifah, mengatur dunia ini? Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah? Kata Qais, Laila. Apa tak bingung orang?
Sedang berkecamuk nih orang politik. Mana yang lebih layak memimpin dunia ini? Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah? Kata Qais, Laila. Orang dia sedang jatuh cinta. Pergi mereka ke laut. Madza tara ya Qais? Apa yang sedang kau tengok? Laut. Kata Qais, Laila. Maka disebut jatuh cinta itu gila, majnun. Kemudian ada orang sedang sholat. Orang sedang sholat, lewat Qais. Dilewatinya orang sholat. Selesai sholat, ngamuklah orang ini. Assalamualaikum. Qais, tak nampak kau tadi kami sedang sholat? Kata orang sedang sholat. Yang ku tengok hanya Laila. Kata. Tak nampakku kalian, yang nampakku hanya Laila. Kalaulah cinta kalian kepada Allah seperti cinta aku kepada Laila, kalian tak nampak aku sebagaimana aku tak menengok kalian. Diam orang itu semua. Kalaulah cinta kalian kepada Allah seperti cinta aku kepada Laila, maka kalian tak menengok aku sebagaimana aku tak menengok kalian. Yang kulihat hanya Laila. Itu mau kita nasihati, mati kita. Seandainya jadi Qais itu menikah dengan Laila, apa yang lahir? Anak, cucu, cicit. Karena tak jadi nikah itulah maka lahir syair-syair yang indah. Jatuh cintalah. Kalau jadi menikah, lahir anak cucu. Kalau tak jadi novel yang mantap. Cinta itu datang dari Allah atau dari kita sendiri? Saya mau mengajar duduk di kursi atau berdiri. Saya mau ngajar berdiri atau duduk, itu saya bisa milih atau tidak? Bisa. Kalau saya mau, saya berdiri. Kalau saya mau, saya duduk. Artinya memilih. Saya mau minum di botol atau di gelas. Bisa memilih atau tidak? Bisa. Kalau saya mau, botol. Kalau ini gelas. Oke. Saya mau pakai mic pegang atau mic sangkut, bisa milih atau tidak? Bisa. Oke. Mencintai bisa memilih atau tidak? Tidak. Makanya an-nikahu syai'un wal hubbu syai'un akhar. Berapa banyak orang yang menikah tapi tidak mencinta, berapa banyak orang yang mencinta tapi tidak menikah. Gara-gara ini tak nikah antum nanti. Jadi kalau begitu macam mana? Asal suka, tak usah ribut-ribut berteori. Mau dia, mau kau nikah. Lahir anak cucu. Sakinah mawaddah warahmah. Tak usah terlalu berteori begitu begini. Kenapa kau belum juga nikah? Beda keyakinan Pak Ustaz. Lain agamanya. Aku yakin dia tak yakin. Mudah-mudahan kita selalu husnuzon. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin. Berikanlah balasan terbaik untuk orang-orang yang berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma ja'alna muhsiniz zanni bika ya rabbal alamin. Jadikan kami orang-orang yang selalu berhusnuzzan, bersangka baik kepadamu ya Allah. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami dari buruk sangka kepadamu ya Allah. Waj'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wa li masyaikhina, guru-guru kami. Wa li abaina, ayah kami. Wa li ummahatina, ibu kami. Wa li jami'il muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma kama jama'atana fi hadzal majlisil mubarak, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di majlis ilmu, fajma'na ma'al habibil mustafa, kumpulkan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.